Perkenalkan, nama lengkap saya Semidor Tia Pengguam, NIM 102 2022 0009. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya akan membagikan materi saya tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep urgensi dan sejarah ketahanan nasional dan bela negara. A. Konsep ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia menurut GPHS Surya Montraman. Ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, kondisi dan strategi, cara atau pendekatan, atau himpunan Lemhanas 1980. Ketahanan nasional sebagai konsepsi dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra dan dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagara, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi sebagai ilustrasi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. 3 wajah ketahanan nasional ini berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan. Misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN 1998. 2 dimensi dalam ketahanan nasional berlapis dimensi aspek atau di bidang dari ketahanan Indonesia, yakni ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional atau Basrie 2002. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa negara, termasuk penanggulangan ancaman. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara bisa bersifat militer atau non-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SEKAD
SKOAD atau Sunardi 1997. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kemudian pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. C. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Unsur atau gandra dalam ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu gatra letak kedudukan geografi, wilayah menentukan kekuatan nasional negara yang meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental. Atau gandra keadaan kekayaan alam. 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan atau hewani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gandra keadaan dan kemampuan penduduk meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagandra, yaitu gandra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Gandra ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Gandra sosial budaya, tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Gandra pertahanan dan keamanan negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga dalam membela negara. 2. Esensi dan urgensi bela negara. A. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Rakyat Terlatih atau RATI terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau Menwa, pertahanan sipil atau Hansip, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. B. Bela negara secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara. Secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan,
dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan negara baik melalui jalur formal dan non-formal, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksa kehendak, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar, berkarya nyata untuk kemanusiaan, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat, membayar pajak dan retribusi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.